selamat datang di Arkeocast. Ini episode pertama kita ya. Ini episode pertama kita akan mengundang bintang tamu kita. Kita akan ngobrol-ngobrol santai nih seputar kenapa sih dia masuk arkeologi, alasannya masuk arkeologi itu apa, isinya tuh belajar arkeologi itu apa aja sih. Oke, kita langsung tanya saja. Halo, kenalin aku Bintang. Halo Mas, aku Botak. Botak. Nama asli? Bukan. Oh, bukan. Nama Kenapa panggung. Terus? Sebenarnya nama asli saya Muhammad Azman Hafiz. Oke. Cuman kalau teman-teman arkeologi angkatan 23 mungkin biasanya manggilnya Botak. Botak? Ya. Karena itu sebenarnya sejarahnya panjang sih Mas Bintang. Oke, gimana Itu tuh? dari aku awal-awal SMA sampai akhirnya ke bawah lah aku kuliah. Jadi kayak orang-orang pun seringnya manggilnya Botak gitu loh. Oke. Botak. Berarti aku Botak. manggil Botak ya? Botak Oke, aja. Botak gimana nih? Masuk Arkeo Universitas Gadjah Mada. Anjir, arkeologi nomor Universitas 1 di Indonesia, iya kan? Gila. Jujur awalnya tidak expect ya Mas Iya. Bintang. Karena kalau dari awal tuh aku kayak sekolah IPA. IPA. Sekolah IPA dan sekolahnya pun cukup buangan di sana. Oke. Jadi awal-awal tuh kayak aku masih nggak kepikiran kalau misalnya aku bisa keterima. Oh, asli mana tadi? Aku asli Bekasi. Bekasi. Aduh, oke. Jadi kayak jauh lah. Wah. Bisa sampai ke Jogja, main ke sini. Terus kalau dari awal sih kayak aku nggak expect aja kayak bisa keterima. Kenapa gitu loh. Padahal aku bisa dibilang SMA tuh kayak cukup males-malesan lah. Karena aku salah jurusan di awal Mas Bintang. Harusnya Harusnya aku pengennya IPS. IPS. Tapi karena dari saran dari guru SMP ku, ya udah kamu masuk IPA aja soalnya nilai IPA kamu bagus. Akhirnya aku dimasukin lah ke IPA. Itu Waduh. sih. Tapi ya sedikit agak menyesal juga untuk masuk ke IPA dan akhirnya linjur juga di kuliahnya masuk ke IPS lagi. Iya, aduh, berarti gurunya itu agak Begitulah, tahu sendiri lah. harusnya mengikuti kata hati ya. Harusnya kan sesuai dengan kemauan kita ya. Betul, harusnya nggak mau. Guru nih apaan? Jangan Mas Bintang. Jangan Nggak boleh, nggak boleh. deh. Oke. Udah semester berapa sekarang? Sekarang masuk ke semester 5 dan mau selesai ke semester 6 lah. Udah tengah-tengah ya. Sudah mau akhir kayaknya Iya, ini. udah kayak, aduh, KKN berarti dikit lagi nih. Ya persiapan KKN, persiapan Oke. magang juga. Oh, Tapi kalau untuk matkul alhamdulillah sudah selesai semua. Sibuk ya. Cukup lumayan sibuk juga di masa-masa kuliah ini. Apalagi kayak dari mulai semester 1, semester 2, semester 3, 4 itu kayak wah itu lumayan terbantai sih. Jadi semester ini bisa dibilang lumayan lebih santai lah daripada semester kemarin. Yang kalau semester 1 itu masih lebih santai, awalnya santai atau gimana tuh? Kalau dari kuliahnya sendiri bisa dibilang santai sih Mas. Santai ya? Santai banget ya, Oke. soalnya itu bisa dibilang kita dikasih tahu basic-basic awalnya lah. Kayak mulai dari sejarah-sejarahnya dulu. Oke. Nggak langsung ke arkeologinya banget. Berarti masih luarannya doang ya? Itu? Iya, masih luarannya banyak. doang. Dikupas kulitnya dulu tuh. Belum masuk ke yang kayak mulai masuk ke interpretasi. Wah. Masuk ke ekskavasi itu belum. Mas Belum. Bintang. Belum. Oke, itu semester 1-nya tuh. Semester 1. Masih asik ya, masih main-main santai sama Ya, teman-teman. semester 1 lumayan cukup asik karena aku juga banyak kegiatan di luar dari kampus juga yang kayak kuliah sehari-hari. Jadi ya cukup lumayan banyak lah aktivitas-aktivitas yang bisa dilakuin, nggak hanya kuliah doang. Kalau untuk masuk ke semester 2-nya tuh Masuk ke semester 2 mulai agak pusing Mas Bintang sebenarnya. pusing ya? Mulai. Gimana tuh? Karena itu udah mulai masuk ke ya balik lagi kita udah masuk ke agak-agak penjurusan ya. Oh iya. Kayak udah dikasih tahu nih ada fokus-fokus apa aja di arkeologi. Misalkan kayak ada arkeologi arsitektur, terus ada juga yang lebih bahas ke manusia-manusia purba. Ada juga nanti yang lebih bahas mainnya di museum-museum. Oh, udah mulai masuk di semester 2 itu ya? Sudah mulai masuk. Jadi kita sudah mulai kayak langsung dikasih lah itu, kasih makan matkul-matkul yang benar-benar dari arkeologinya. Wah, itu udah masuk, itu udah nggak wajib berarti? Apa masih ada wajibnya itu? Wajib bisa dibilang cukup lumayan banyak ya Mas Bintang semester 2 tuh. Masih ada Tapi ya? pilihannya pun bisa dibilang masih setengah-setengah lah, 50-50. masih Jadi 50-50. 50 untuk pilihan, 50-nya untuk yang wajibnya. Oke. Nah, terus masuk semester 3. Semester 3 ini
lebih berat lagi Mas. Berat lagi jelas. Lebih berat tentunya. lagi. Berarti tiap semester berat. Wah. Naik lah, Naik levelnya. Oke, bertahapnya bertahap. kayak ini masih maba, masih nyantai-nyantai. Semester 2 udah mulai kayak apa ya ini ya. Semester 3 baru kayak oke, ternyata kayak gini. Semester 4 cukup tahu saja. Semester 4-nya lumayan Berat. dibilang sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Apa matkul yang paling memberatkan itu di semester 4? Jujur semester 4 tuh matkulnya lumayan banyak ya. Kayak bisa dibilang ada yang 4 SKS tuh kita 3 matkul. Ada dari ekskavasi, Iya. terus MAD, MAD apa itu MAD? metode analisis data. Oh, oke. Terus ya ada beberapa ya matkul lainnya yang emang cukup berat juga. Dan yang bikin berat itu sebenarnya cuma satu Mas Bintang. Apa itu? Itu karena kita ada praktikum. Praktikum. Dan praktikum itu di luar jam matkul. Praktikum arkeologi itu masuknya sosum nggak sih? Iya. Kok ada praktikum? Itu juga saya yang kaget Mas Bintang. Oh, Jadi aduh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis full. Dari jam 6 pagi pulang jam 6 sore karena ada praktikum. Itu berat. Dan Sosum. praktikumnya itu bisa dibilang praktikum yang lumayan cukup kompleks karena kita nge-lab. Wah, di laboratorium gitu. Di berarti? laboratorium mainnya kita. Harusnya masuk ke saintek ya kita Harusnya. ya. Kok bisa ke sosum ya? Mungkin itu sosum sedikit impostor dikit karena ada Iya. saintek ya. Iya. Oke deh, ini Oke. cukup lumayan berat dan Iya. hitung-hitungan bisa dibilang bagi teman-teman yang mungkin pengen ngindarin matematika, kimia itu sejujurnya sedikit tidak bisa. Oke. Karena kita bakalan ketemu lagi nih di sana nih. Dengerin tuh ke teman-teman. Arkeologi tuh nggak cuma di sosum doang. Kita bakal nge-lab, ngitung-ngitung gitu. Pusing ya? Lumayan pusing, Iya. lumayan. Tapi alhamdulillahnya selesai dengan nilai yang cukup memuaskan lah. Bisa dibilang. Alhamdulillah. Puji syukur ya. Puji syukur. Oke, terus di arkeologi tuh ada apa ya namanya gali-gali itu? Ekskavasi. Ekskavasi, iya, Ya. ekskavasi. Udah pernah? Sudah, alhamdulillah. Di semester berapa? Itu kemarin di semester 4, Mak. Oh, di pas semester 4? Pas semester Udah 4. nge-lab, ngitung-ngitung. Udah nge-lab, ngitung-ngitung. Praktikum. Terus Ekskavasi ditambah juga? Latihan ekskavasi. Oh, latihan juga? Iya. Tapi ekskavasinya pas masih masa kuliahnya atau emang udah? Oh enggak, setelah kita selesai masa kuliah, terus kita tuh emang diajak lah untuk satu angkatan bareng-bareng. Kita berangkat satu angkatan itu selama 1 minggu kurang lebih. 1 minggu? 1 minggu, 1 minggu kita kurang lebih tuh benar-benar full di lapangan lah. Iya. Jadi itu kalau di aku kemarin tuh kita ada di situs Tinjon. Tinjon? Situs Tinjon. Di mana Tinjon itu? Tinjon itu bisa dibilang perbatasan Jogja dengan Klaten juga. Oh, Jadi nggak iya. cukup lumayan jauh lah. Iya. Jadi masih dekat, masih aman juga gitu. Oke, terus Jo, ayo penasaran nih gue, gimana ekskavasi lu waktu itu? Ekskavasi ya, ekskavasi bisa dibilang ada serunya ada enggaknya. Ada serunya, ada enggaknya? Iya. Yang Serunya nih. seru-serunya dulu deh. Seru-serunya tuh mungkin kita selama 1 minggu ya, bareng-bareng sama teman-teman setiap hari ketemu dan saling mengerjakan tugas bareng-bareng, laporan yang banyak banget itu. Iya. Terus kayak wah itu seru banget sih. Jadi kayak benar-benar kita merasakan hidup bareng-bareng 60 orang di lapangan Iya. full dengan ada ya ngurusin makanan, ngurusin ini itunya, lain-lainnya itu kayak itu satu hal yang sangat menarik sih Mas Bintang sebenarnya. Oh, berarti dari makanan nyiapin bareng-bareng, tidurnya juga bareng-bareng gitu ya? Ya, dan bisa dibilang tidurnya agak kurang memadai, Tapi jujur. dipisah kan? Dipisah, Cowok-cewek dipisah. harus dong. Oh iya, ya wajib Harus dong dipisah. ya. Nggak boleh ya. Jadi memang ya kita tidur dengan kayak suatu aula besar gitu. Terus nanti bakalan disekat Mas Bintang disekat. tengah-tengahnya. Oh iya, terus. Jadi itu pemisah antara yang cowok dan cewek. Cuman kan bisa dibilang arkeologi angkatanku itu ceweknya banyak banget ya Mas Bintang. Banyak banget. Banyak banget. Jadi kita cuman ada laki-laki mungkin 14 orang 14 orang? dan yang perempuannya tuh 50-an orang Mas Bintang. Wow, itu sangat banyak jadi. Wow.
nggak ada laki-laki nggak ada setengahnya ya. Nggak ada setengahnya Mas Bintang. Padahal Harusnya arkeologi dengan pekerjaan yang cukup kasar. Iya. Bisa dilihat kayak teman-teman main ke lapangan terus itu lebih banyak laki-lakinya ketimbang Iya, perempuan. yang gue tahu tuh kayak baca-baca dong kayak arkeolog biasanya cowok. Itu enggak Mas Bintang, nggak ada itu. Ternyata cewek banyak juga ya. Cewek malah justru lebih banyak di angkatan aku kayak wah, dan mereka jujur sangat respect, sangat keren-keren. Wah, Mereka luar dengan biasa. pemahamannya itu ya Keren. wow, ternyata aku juga cukup lumayan tertinggal dari mereka gitu loh, kayak melihat dari segi belajar mereka yang sudah lebih oke, terus juga dari segi pemahaman mereka yang sudah jauh lebih mengerti. Oke. Dan mereka pun kadang-kadang dari awal tuh sudah punya basicnya duluan Mas Bintang. Oh, Sebelum masuk. jadi mereka udah mempelajari itu, mereka benar-benar memilih dari hati ya itu Ya, ya. karena bisa dibilang kalau di angkatanku sekarang ya cukup lumayan solid juga orang-orangnya. Terus kayak ya kita sering sharing bareng lah. Apalagi aku dengan yang laki-lakinya juga ya, sama gitu. Kita sering bareng kayak mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali kita nongkrong bareng, main bareng, saling sharing lah. Ada apa nih, ada kendala apa aja kuliah. Dan itu lumayan menurutku cukup membantu ya. Karena dengan masa kuliah yang naik terus dan cukup stres kayak main dengan teman adalah pelarian yang sangat oke gitu. Oke, berarti waktu pas ekskavasi itu udah bonding banget ya di situ ya berarti ya. Sudah. Saling membantu, tidak ada yang baper-baperan namanya kayak gitu ya. Tidak ada Mas Bintang. Jadi cukup aman lah karena bisa dibilang hal-hal tersebut tuh sebagai liburan kita juga. Oh, liburan ya. Liburan. Dari pusingnya, dari lab sebelumnya gitu Itu dia. kan. Dari pusing-pusingnya ngelaprak, dari pusing-pusingnya gambar-gambar tulang. Nah, mainnya kita di ekskavasi. Kalau ekskavasi. Ya. Terus ekskavasi ngapain aja di sana? Kalau ekskavasi kita bisa dibilang karena ini masih latihan ya Mas. Ya, Bintang, masih latihan. awalnya. Nah, jadi kita tuh masih ngegali sendiri. Jadi benar-benar kayak full dari 60 orang di angkatan kita itu. Kita full, ada yang ngegali, ada yang nulis-nulis datanya, Oke. ada yang bikin-bikin laporannya, ada yang ngegambar juga. Jadi benar-benar dibagi lah Mas Bintang. Jadi dibagi kelompok gitu. Oh, per kelompok ya. Ya. Oke. Dan satu kelompok itu kita dikasih satu kotak galian. Ada berapa kelompok waktu itu berarti? Cukup lumayan banyak Mas Banyak Bintang. ya waktu itu? Cukup lumayan, itu bisa sampai puluhan. Oh, oke. Seingatku kayaknya kita punya 12 kelompok, karena 12 satu kelompok tuh 5 orang kan. Oh iya. Ya, jadi 60 orang tuh ya 12 kelompok lah kalau di kelompok Oke. pas kemarin angkatanku. Dan itu juga ada 12 kotak galian dan satu kelompok tuh bisa sampai ada yang 2, ada yang 3. Itu jadi kayak cukup lumayan banyak juga galian-galiannya. Dan temuan-temuannya ya bisa dibilang temuannya menarik. Karena ini situs yang cukup lumayan baru. Cukup juga, maksudnya kayak situs-situs yang ada di sekitarnya itu situs-situs yang sudah sangat besar. Udah besar ya Pak? Sudah Sekitarnya ya? dekat dengan Candi Ijo, dekat Oke. dengan Candi Prambanan. Wah, besar ya? Cukup besar Mas Bintang kalau dari situs-situsnya. Nah, itu juga bisa dibilang kayak situs-situs yang digali kemarin itu, yang di Tinjon ini. Iya. Temuannya tuh temuan-temuan seperti batu-batu candi itu banyak. Banyak di sana ya? Banyak banget dan bisa dibilang kayak kekubur satu semuanya gitu. Berarti Dan- kayak gundukan tanah gitu, isinya batu candi semua gitu? Iya benar. Wah. Bisa dibilang hampir kayak gitu Mas Bintang. Kayak Tapi dengan kondisi tanah yang berbeda-beda. Itu. Berarti tiap kotak tuh beda-beda kondisi tanah? Beda-beda Mas Bintang. Oh, Misalkan beda-beda. di daerah bawahnya itu kalau aku gambarin mungkin seperti inilah ya. Misalkan Ya. ini ada satu tanah gitu di bawah Iya. lapang, terus ada naikan dan ada tanah lapang lagi di atasnya. Oke. Jadi ada kayak dua bagian, dua sektor. Ada yang di sektor bawah sama yang sektor atas. Nah, yang di atas ini bisa dibilang lebih banyak temuan candi-candinya. Yang batu-batunya tadi itu tuh Mas Ya. Bintang yang sudah terkubur. Dan itu dari tim pun banyak yang mulai-mulai ngangkat dan mau disusun ulang lah Iya. dari situsnya. Oke. Nah, kemarin itu kita dapetnya yang di bagian bawahnya Mas Bintang. Sektor bawah? Sektor bawah. Oke. Dan sektor bawahnya ini banyak dibilang kayak temuannya itu apa ya? Bedrock. Bedrock? Bedrock. Oke. Jadi bedrock gitu, tapi bedrocknya ini sudah diukir Mas Bintang. Oh, ada sudah ukiran? ada hasil manusianya di sana. Oh, seperti apa itu maksudnya? Bedrock ya, bedrock yang batu besar gitu. Hah? Tapi sama mereka Udah ada- mungkin
sudah dibikin aliran air. Oh, ada bentukannya gitu. Sudah ada bentukannya. Oke. Dan itu ada beberapa lubang-lubang yang cukup besar gitu loh. Dan itu sangat tidak memungkinkan kalau itu bukan buatan manusia. Oh, itu pasti manusia dong Sudah kayak pasti gitu dong. tinggalan manusia. Iya. Dan itu dari teman-teman banyak yang nemuinnya bedrock kalau di daerah sana yang di bawah. Dan aku kemarin tuh kebagi 2 tempat. Jadi aku cukup lumayan untung juga. 2 tempat. 2 tempat. Yang lainnya juga 2 tempat atau? Yang lainnya full di bawah. Oke. Kenapa Mas Bos? Jadi aku tuh awalnya di kelompokku itu kita nemuin bedrock lebih dulu. Dan karena kita masih belum tahu ya interpretasi dari awalnya seperti apa. Betul, ya. Karena udah nemuin bedrock, oh oke, selesai deh kita. Oke. Karena sudah mentok nih, Udah nggak ada mentok lagi. nggak bisa digali lagi. Ya, akhirnya di situ juga ada beberapa dosen-dosen pendamping. Pendamping. Terus juga ada dari kating-kating kita juga yang mendampingi gitu. Terus dari mereka menyarankan, oke, aku pindah kotak saja. Oke. Karena sudah ketemu bedrock, akhirnya aku dipindahin lah di sektor atas ini. Sektor atasnya udah banyak batu-batu tadi tuh. Ya. Oke, terus. Dan akhirnya aku di sana disuruh jadi di sana tuh ada temuan kayak berupa tangga gini, dan aku disuruh nemuin visualnya. Visualnya tuh sampai seberapa jauh tangga ini. Oke. Dan bisa dibilang itu lumayan cukup menarik juga ya Mas Bintang, karena kelompok lain tuh hanya menemukan bedrock gitu loh. Iya. Sampai akhirnya mereka bersihkan dan ternyata tuh mereka tuh saling menyatu. Oh. Dan dari kelompokku yang sudah duluan ini, akhirnya aku sudah dipindahkan ke atas kan. Ya akhirnya aku cuma fokus di atas. Oke. Jadi kelompok yang di bawah ini, mereka malah ya lebih banyak lah temuan-temuannya. Temuan-temuan yang dari bedrock kayak ini, kayak saluran-saluran air, itu lebih banyak. Tapi kalau yang di atas ini aku malah cuman ya sebenarnya nggak cuman sih mencari visual dari bentuk tangga Bentuk ini tangganya itu, sampai seberapa jauh lah. Kalau dari interpretasi yang sudah ada, itu tuh mereka tuh punya beberapa tingkatan gitu Mas Bintang dari situs-situs ya. Jadi ada tingkatan yang paling atas, bawah, dan ada yang di paling bawah lagi seperti itu. Gitu. Berapa dalam itu? Nyelin. Kalau kemarin aku yang di bawah itu aku dapat di 2 speed. 2 speed. 2 speed itu jadi 1 speed itu kita 20 cm. Oh, 20 cm. Iya. Pakainya speed ya berarti. Pakainya ya? speed. Oh. Ya, jadi 2 speed 20 cm 2 kali 2. Oke. 2 kali 2. 2 kali 2. 20 cm. 20 cm, 20 cm. 20 cm. 40 cm berarti. 40 cm. Itu yang di bawah. Iya. Kalau yang di atas aku dapat di sama hampir masuk ke 3 malah, masuk ke 3 speed yang di atas. Oh, masuk 3 speed. Masuk ke 3 speed. Itu di hari terakhir kita menyelesaikan karena yang atas tuh kita cuman awalnya 2 kali 1 ngebelahnya 2 kali 1 dan ternyata visualnya masih lanjut ke bawah. Oh, masih ada lagi. Masih kayak lebih mendatar lagi. Oke. Dan akhirnya dari dosen pendamping juga menyuruh kita untuk apa? Ya udah Mas, dibuka lagi aja yang di 1 kali 2 sebelahnya. Gitu. Oke. Karena kemarin kita cukup mengejar waktu juga ya Mas Bintang. Dalam waktu seminggu aja. Dan kita juga harus dapat interpretasi sesuai kita gitu loh. Iya. Ya. Sulit kan itu. Cukup lumayan sulit juga. Karena laporan-laporannya cukup lumayan banyak per harinya. Ternyata Kayak- nggak cuma liburan doang ya, ada laporan juga. Sebenarnya ya lebih banyak kita ngerjain laporannya. Iya, tiap daripada malam liburan. berarti. Tiap malam. Tiap malam. Tiap malam. Itu kita selesai, misalkan kita jam kerja tuh berangkat dari tempat penginapan kita. Itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Iya. Jadi setelah sarapan kita langsung berangkat. Berangkat masuk ke situsnya itu langsung mulai kita. Wow. Langsung mulai penggalian. Itu kira-kira selesai nanti di jam 4, jam 5. Tergantung dari seperti apa nantinya gitu loh. Jam 4, jam 5 selesai, pulang ke tempat tinggal lagi, mandi, makan, langsung ngerjain laporan kita. Itu bisa sampai jam 10 mungkin aja, jam 10, jam 11. Terus harus tidur lagi, jam 6 bangun lagi. Nggak kurang Dan tidur itu. repeat kayak gitu terus. Nggak kurang tidur itu. Kalau kurang tidur, Iya. sedikit iya. Jelas. Karena kita juga, apalagi yang laki-laki ya, lebih banyak kita yang ngegali. Iya jelas. Ya, karena aku lihat teman-temanku tuh udah kayak malam hari pertama masih oke lah. Oke. Mereka masih bisa seneng-seneng, masih bercanda-bercanda gitu loh. Kok makin-makin kesini kayak mukanya udah ada yang cemberut, udah ada yang mesem-mesem, udah ada yang kecapean, full koyo di tangan kayak aduh tangan udah pegel-pegel. Tidak terbiasa ya. Iya. Padahal. Padahal kita kalau misalkan nanti kerja aslinya,
Itu tidak serumit itu Mas Bintang. Enggak gali-gali itu enggak? Tidak. Tidak. Jadi itu hanya di latihan kita aja yang kita menggali. Oh. Tapi kalau kita kerja asli nanti biasanya itu dibantu sama tenaga-tenaga lokal. Oke. Itu bisa dari mungkin ada dari MBPK atau juga bisa dari warga-warga sekitar situ. Oke. Kita manfaatin juga nih untuk jadi pekerja lokal di sana. Jadi nanti yang arkeolog kayak misalnya Mas Botak nih lulus nih, nanti waktu jadi arkeolog pas penggalian cuma analisis aja gitu. Full analisis saja. Analisis aja. Ya, yang jadi kerja tenlok. yang tenaga kerja lokal. itu tenaga lokal. Wah, enak ya. Enak, karena kita kerjaan kita cuma ngeliatin di atas kotak, megangin laporan, kayak sambil bawa panjalan gitu. Ya. Udah, nulis-nulis saja. Oh, enak ya kalau itu. Ya, Ya. Pas cukup latihan nih yang capek ya. Latihannya cukup, wah itu lumayan capek banget, hampir seminggu dan tanganku tuh di sebelah sini karena mungkin keseringan megang cangkul ya, itu Iya. mati rasa jelas. Wah, iya. Jadi udah tidak bisa dirasain, terus tangan dari sini sampai sini itu udah full koyo semua. Koyo semua itu. Full koyo semua. Karena kan kita mungkin, aku pun dari kecil tidak terbiasa dengan itu mungkin ya. Iya. Mungkin disclaimer sedikit kayak aku berasal dari kota. Di Bekasi. Ya, aku berasal dari kota, terus mungkin tidak terbiasa dengan pekerjaan seperti itu. Iya. Terus kayak harus dituntut, aku harus bisa untuk melakukan pekerjaan itu di saat di lapangan. Oh, Ya mungkin ada tekanan sedikit, tapi menurutku masih aman dan santai, Masih seru. santai ya? Masih bisa menikmati lah dengan beban kerja yang cukup lumayan banyak gitu loh. Tapi masih ada bercanda-bercandanya, masih ada ngobrol-ngobrolnya. Itu sih yang lebih serunya kalau kita pas lagi ekskavasi Mas Bintang. Oh, oke, itu tapi boleh spill nggak yang jelek-jeleknya? Jelek-jeleknya itu. Yang ya capek-capeknya selain Ada yang sih tadi. Mas Bintang. Ada. Jadi, Ada ya? sebenarnya ada beberapa kelompok juga yang memang mungkin dari beberapa kelompok ini ada sedikit masalah dengan kelompoknya gitu loh. Itu ada. Karena kalau dari kelompok ini kan lebih kayak kita milih sendiri. Oh, milih sendiri. Di awalnya kita milih sendiri, tapi di sana itu kayak mungkin ada beberapa yang beda pendapat, itu sering gitu loh. Oh, pasti kan. Kita saling berbeda pendapat. Akhirnya ya ada cekcok kecil lah bisa dibilang. Oke. Cekcok kecil ya karena berbeda pendapat itu Mas Bintang. Tapi ada juga yang beberapa memang karena personality. Jadi kan kita hidup seminggu bareng-barengnya. Iya. Dan itu kan mungkin bisa terlihat juga kayak sifat aslinya itu seperti apa gitu loh. Oke. Itu cukup ada beberapa yang mengalami, cuman menurut saya masih bisa dihandle dengan baik sama teman-teman juga. Jadi kayak alhamdulillahnya tidak ada yang mangkrak laporan dan galian tuh masih aman Masih semua aman terkendali. Untungnya. Untungnya seperti itu. Karena kita juga harus dituntut profesional kan Mas Bintang. Karena ini dari latihan, setelah latihan kalau kita nggak lulus ya udah kita nggak bisa ikut yang ekskavasi beneran nih. Iya, karena kita belum jelas. latihan itu. Jadi wajib ya latihan itu ya? Wajib. Apalagi kayak misalkan aku masuk semester sekarang ya, itu mulai banyak lah proyek-proyekan dari dosen. Oh, udah mulai masuk. Dan Sudah. kalau udah ikut ekskavasi udah boleh tuh. Sudah bisa. Jadi syarat kita ikut proyekan-proyekan dosen itu adalah kita ikut ekskavasi yang latihan ini. Oke. Baru kita bisa ikut proyek-proyekan dosen. Kayak kemarin tuh ada yang di daerah-daerah timur itu jauh-jauh tuh jauh banyak ya? gitu Mas Bintang. Dan alhamdulillahnya kadang tuh kita dapat bayaran juga. Ada bayarannya juga? Ada. Sebagai mahasiswa pun dibayar? Sebagai mahasiswa pun kita dibayar. Wah. Itu tergantung dari tempat. Oh, dari tempatnya. Oke. Jadi misalkan kita nyesuaiin dengan UMR setempat juga lah. Oh iya. Misalkan di daerah-daerah Jogja bisa dibilang cukup kecil lah ya. Iya. Bisa ya mungkin UMR Jogja kan setengahnya dari UMR kota asliku kan. Iya. Jadi kayak cukup berasa juga lumayan. Oke. Cukup kecil cuman untuk sekelas mahasiswa itu sudah sangat menghibur gitu loh Mas Bintang. Mat menghibur ya. Iya, karena kita kerja ikut dosen nih dan kita dapat bayaran ya. Wah, seneng gitu loh. Tapi waktunya kalau misalnya dikirim-kirim itu apa nggak ganggu? Kalau diganggu kuliah enggak sih? Enggak. Karena kita kan dapat surat pengantar juga. Oh, ada pengantarnya. Jadi nanti kita bakalan full dispensasi juga untuk pada saat kita proyekan ikut dosen-dosen inilah. Kita ikut proyek dosen, Iya. dapat dispensasi. Oh, dapat dispensasinya. Dan dapat bayaran. Dapat dispensasi, bayaran, Iya. uang bulanan juga tetap dikirim. Wajib itu Mas. Wajib Nggak ya. boleh. Aduh. Nggak
Boleh, itu wajib dikirim kalau mau Jadi pemulakan. tambah-tambahan ya sebagai Iya. mahasiswa ya. Besok tuh sebenarnya gue juga ada proyekan dekat-dekat ini yang mau berangkat. Oh iya. Kemana tuh? Mas Itu Muda? aku ada di daerah Mojokerto. Mojokerto? Situs Trawulan. Terowongan Majapahit dong ya? Ya benar. Aduh. Itu aku dekat-dekat ini mau berangkat juga ke sana. Alhamdulillah kemarin karena kan ada seleksinya ya. Oh, ada seleksinya. Ada. Jadi setelah kita pelatihan selesai kita boleh ikut proyekan. Tapi nanti bakalan diseleksi juga sama dosen-dosennya, sama dari tim-tim yang sudah profesional juga. Oke. Diseleksi lah kita di sana lulus atau enggak nih, bisa ikut atau enggak. Dan alhamdulillah kemarin aku keterima. Alhamdulillah. Itu ya cukup lumayan. Aku berangkat total 16 hari dengan perjalanan. Dan bayaran perharinya cukup lumayan besar juga. Cukup ya, yang penting buat kantong ya. Cukup Masuk kantong cukup ya. banget. Aduh. Banget. Karena kita 2 minggu tuh ya lumayan lah. Per hari kita dapat di angka 200 ribuan. Oke. Jadi kalau misalkan dihitung 14 hari ya mungkin di 2,8. Untuk 16 hari kita bekerja di sana. Hei, selamat. Iya. Ya itu alhamdulillahnya banyak lah proyekan-proyekan kayak gitu. Kapan berangkat? Berangkat kemungkinan nanti di pertengahan November ini. Pertengahan November ini. Baru berangkat di pertengahan November kita. Deket lagi, dikit lagi ya berarti. Dekat lagi, dan itu sebenarnya jadi beban adalah kita November sampai dengan Desember kan. Dan itu Desember kita udah harus UAS. Itu motong UAS atau sebelum UAS udah balik gitu? Itu alhamdulillahnya kita Hamin 3, Hamin 4 sebelum UAS kita harus sudah pulang. Belum balik sini ya, udah mulai Tapi UAS. ya tetap ada yang harus dikejar gitu loh. Jelas. Ya, karena meninggalkan akademik untuk proyekan dan ya kita harus ngejar untuk UAS juga. Karena kan nilai Iya. akhir lebih penting dong. Betul. Betul. Apalagi masih mahasiswa, masih kuliah, UGM top 3 lagi. Aduh. Ya mungkin Tetap harga diri penilaian gitu ya, tetap harus juga jaga ya. jadi satu kebanggaan sih. Iya, betul. Bisa masuk ke sini, hidup di sini, bertemu dengan orang-orang yang memang wow, orang-orang keren gitu loh. Isinya juga orang-orang yang dengan full pengalaman, orang-orang yang sudah kayak niat dan basicnya sudah ada. Dan aku yang awalnya kayak tidak punya untuk ke arah sana, jadi ikut ke bawah untuk punya niat ke arah sana. Karena ngeliat dari teman-temanku sendiri, itu juga berpengaruh Mas Bintang, teman-teman. Berpengaruh banget ya kalau teman-teman. Sangat berpengaruh. Karena ada aku dengar cerita dari teman-temanku prodi-prodi lain tuh. Jadi teman-teman mereka tuh tidak suportif. Oh, ada yang tidak Ada beberapa yang memang tidak suportif, dan itu dia tuh jadi kena tekanan mental tersendiri Mas Bintang jadinya. Mungkin ya teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan gimana cara pembelajaran dari UGM yang cukup berat, ketat dan berat ya. ketat dan berat, apalagi masalah penilaian itu cukup sulit juga. Dan itu jadi tekanan Mas Bintang malah untuk mereka-mereka ini, karena tidak mendapatkan teman yang suportif, malah bisa dibilang menjatuhkan lah. Iya. Itu kan cukup agak berbahaya juga ya. Betul. Dan alhamdulillahnya gue di arkeologi tidak bertemu yang seperti itu. Oh, untungnya seperti itu ya, solid ya kita di sini ya. Karena mungkin kita sedikit berbau-bau side tech. Jadi kita dipaksa untuk kayak Iya, solidaritas. solidaritas gitu ya. Kita meniru anak teknik, Iya, solidaritas tanpa teknik. batas. Anjay. Ya, itulah arkeologi. Oke, berarti udah masuk ekskavasi kelar di kemarin ya, semester 4 ya? Sudah. Terus langsung masuk semester 5, makin berat lagi tentunya kan? Ya, dan sekarang tekanannya malah bisa dibilang ke arah-arah udah mulai skripsi. Wah, Seminar. Dikit-dikit lagi nih. Wah, itu udah. Aduh, makin pusing ini mau kayak gimana ya. So, S1 tuh berapa ya? 4 tahun ya? Apa 5 Iya, tahun? 4 tahun. 4 tahun Dan ya? Di angkatanku tuh malah ada perjanjiannya Mas Bintang. Ada perjanjiannya? Kita maksimal cuma di 5 tahun kalau 5 itu. tahun? Iya. Padahal dulu-dulu tuh ya, aku denger tuh kalau arkeologi itu ada yang lulus 7 tahun, ada yang 10 tahun bahkan. Iya, cuman kita mungkin karena sekarang dari ini juga pemerintah baru ya peraturannya. Dan juga dari UGM pun mau memperbaiki akreditasi. Iya, Jadi betul. mereka mengejar lulusan-lulusan yang memang lebih cepat. Jadi lulusan-lulusan yang lebih lama tuh kadang juga ya bisa langsung dikeluarkan, atau enggak kita bikin surat perjanjian dan kita harus mengeluarkan diri tanpa dikeluarkan dari UGM. Itu maksimal kita di 5 tahun aja kalau di angkatanku. Iya, menakutkan ya itu ya. Cukup menakutkan karena tekanannya berat. Udah berat, harus ini itu dan 5 tahun maksimal. Dan apalagi matkul-matkul kita tuh dipres. Dipres. Ya, jadi kita harus selesai lebih dulu.
Oh. Itu yang agak berat Mas Bintang. Berarti beda-beda dari angkatan atas ya benar Ya, ya? sangat berbeda jauh sih sebenarnya. Kayak karena kita tuh dipres semuanya jadi lebih dipercepat. Kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini dalam dalam satu semester cukup lumayan berat. Cukup lumayan berat ya. Kayak semester 3 itu habis ada paleoantropologi. Iya. Itu kayak masalah tulang-tulang. Oke. Terus habis itu langsung besoknya main ke arsitektur. Langsung pindah jauh ya. Langsung jauh banget. Dari tulang ke arsitektur. Dari tulang ke arsitektur, terus besoknya langsung ada yang ngambil maritim dan lain-lain. Wah. Cukup lumayan berat. Karena kita dalam 1 minggu tuh dibantai banyak banget lah. Banyak banget dibantai. Itu dari akademik, belum lagi di luar akademik kalau yang ikut di luar ya. Ya, benar. Yang ikut event gimana tekanannya, yang ikut organisasi bagaimana tekanannya. Ya itu gitu. kalau dari teman-teman gue mungkin banyak yang mengesampingkan juga ya. Iya. Jadi ada beberapa orang yang memang kayak ada yang akademik tuh memang agak dibelakangin oleh mereka, dan mereka malah lebih ngambil ke relasinya yang didapetin dari univ ini. Karena kan lumayan juga Mas Bintang, kita sudah Iya. masuk univ besar, terus pasti kan isinya orang-orang yang bakalan besar juga. Pasti. Seperti ya calon ya presiden-presiden kita yang sekarang tuh rata-rata kan lulusan dari kita nih. Ya. Dan itu juga ya beberapa kita ngambil relasi-relasi dari sana lah. Itu ada teman-temanku yang memang fokus bermain di luar dan akademik ditinggalkan, itu ada lumayan beberapa lah. Ada yang seperti itu ya ternyata. Iya, dan itu bukan jadi hal yang kaget lagi karena cukup banyak anak UGM yang seperti itu. Oh banyak ya ternyata. Cukup banyak. Jadi kayak mereka meninggalkan akademik untuk main di event atau nggak main di anak-anak BEM. Oh ada BEM mas, oh ya BEM. Itu banyak lah yang Masuk ke sedikit. politik-politik juga ya ada ya. Ada yang ngambil di eksternal, mungkin kayak lingkup-lingkup BMNI, HMNI gitu-gitu. Lumayan banyak juga teman-temanku yang main di sana. Oke. Tapi aku aku kurang suka Oke. untuk main di organisasi-organisasi seperti itu. Berarti Mas Butak sendiri mainnya di Aku lebih banyak di event kampus lah. Jadi selain akademiknya main ke event kampus juga ya? Ya, berarti ya? event-event kampus. Mungkin kalau yang besar tuh aku satu ada acara internasional. Terus kerjasama sama Cambridge University Mas Bintang. Ngapain aja itu? Itu namanya tuh Association of Asian Students in Asia. Jadi itu mengundang 1.500 mahasiswa asing untuk datang ke UGM. Terus belajar bareng di situ? Ya, kita belajar budaya, kita belajar nggak budaya doang sih, ketemu-temu orang-orang baru juga kan. Oke. Dan aku di sana tuh bisa dibilang ngurusin namanya tuh ada menggambar kaligrafi Korea. Wow. Ya, sangat jauh kan. Jauh Dari arkeologi sekali. untuk ngurus ke arah sana gitu. Oke. Ada event-event apa lagi yang pernah dikerjakan nih? Mungkin kalau yang besar-besarnya aku ada event, mungkin kalau anak-anak UGM juga bakalan tahu. Itu namanya Gelanggang Expo. Gelanggang Expo. Ya, Gelanggang Expo itu jadi bisa dibilang kayak event untuk maba. Dan kita memperkenalkan UKM-UKM yang ada di UGM lah. Ya, Kasarannya oke. seperti itu kan. Oke, kasarannya seperti itu ya. UGM kan bisa dibilang cukup banyak ya UKM-UKM-nya. Ada 55 UKM dan itu wah sangat banyak lah untuk pilihan kita sebagai maba nih untuk join UKM ini. Ada yang dari misalkan di olahraga itu ada dari atletik, ada renang juga, ada dari tim selam. Berarti Ada berkumpul tuh maba. semua. Dan itu dikumpulin semua jadi satu. Dan maba tuh bebas milih. Mereka mau join kemana nih? Oke. Terus juga misalkan Gitu dan ya. yang paling penting UGM punya berkuda. Wih, berkuda. Berkuda, kita punya berkuda. Anjay. Kita ada tim berkuda. Oke. Terus mungkin kalau yang bagian komunitas-komunitas gitu, kalau Mas Bintang tahu Formula Student, kita punya Bima Sakti itu. Wow, gila. Formula Student. Sekelas UGM punya ya. Sekelas UGM dan sering menang. Sering menang. Sering menang. Kirim-kirim berarti ke luar negeri. Setauku di tahun kemarin Apa? tuh mereka berangkat ke Spanyol atau Jerman Wow. dan mereka menang di sana juga. Wow. Gila, Tuh. keren banget. Ya mungkin buat teman-teman nanti yang emang mau masuk nyobain UGM ya. UGM, ya itu sangat banyak pilihan-pilihan untuk bisa dieksplor lagi. Nggak di cuma dalamnya. nanti kalau misalnya anak masuk arkeologi nih, nggak cuma belajar tentang candi-candi, tapi bisa belajar yang lain. Mungkin Oh kalau iya, jelas. masuk berkuda bisa belajar tentang kuda. gitu. belajar kuda. Bisa belajar kuda.
Terus kalau misalnya masuk ke selam bisa meneliti shipwreck ya, meneliti shipwreck. Terus mungkin masih banyak lagi lah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab sedikit. Oke, boleh. Oke. Untuk pertanyaannya, aku nanya cuma 2 aja kok. Oke. Mata kuliah yang paling ditakuti? Waduh, mata kuliah yang paling ditakuti ya. Jujur ada beberapa. Oh, ada beberapa. Karena balik lagi dari awal kan aku IPA ya. IPA. Ya secara tidak langsung aku tidak terkena matkul-matkul IPS lainnya. Oke. Karena kan kalau dari peminatan dan sekolahku tuh peminatannya tuh ditentuin dari sekolah. Jadi tidak ditentuin sendiri. Aku tuh sedikit dapat sejarahnya. Padahal itu sangat berpengaruh lah di Arkeo. Masalah sejarah-sejarah Indonesia, sejarah-sejarah kerajaan itu sangat berpengaruh. Berpengaruh sangat ya berarti ya. Dan ya bisa dibilang aku masih agak miss di matkul-matkul yang berkaitan dengan sejarah. Oke. Itu lumayan cukup banyak matkul-matkul seperti itu dan aku Banyak harus ya? mengejar di sana gitu lah ya. Oke. Oke lah. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Waktu ekskavasi, hal apa yang paling kocak dan memalukan? Kocaknya mungkin apa ya? Ada sih kocaknya. Kocaknya itu mungkin karena kita kan ke sana tuh naik ini ya, naik truk bareng-bareng. Dan kita kayak satu truk gitu. Oh. Dan satu truk itu kayak diisi dengan kita semua gitu loh, satu angkatan. Satu truk gitu? Satu truk. 60 orang? Ya. Dan Wah. kita kadang kayak ya kalau misalnya pas sopir yang tugas kayak pasti ikut kayak gini, ikut kayak gini, kayak goyang. Asik, kocak, Iya. lucu gitu ya. Memalukannya kadang kalau diliatin orang Mas Bintang pas lagi di jalan. Kan lewat jalan raya ya. Iya. Liatin orang, wah ini orang apa sapi? Itu dia sih. Itu dia. Itu dia. Oke. Bisa dibilang hewan ternak ya kita di sana ya. Tapi ya seru. Seru. Karena hal baru lah aku ngerasain kayak gitu. Tidak terlupakan ya Tidak pastinya. terlupakan. Oke. Tapi awal lihat jelas cukup memalukan karena kita lewat jalan besar yang bisa dibilang Jogja Solo itu. Iya. Kita melintasi itu kan kayak wow, ya, orangnya ramai juga ya ngeliatin. Gitu sih. Itu memalukan. Oke, terima kasih sudah datang Terima Mas kasih Botak. juga, Mas Oke. Bintang. Oke, see you next time di Arkeocast.